Dengan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amal. Jadi mata kuliah kita hari ini adalah penulisan ilmiah berbasis praktik lapangan, ekonomi dan bisnis syariah. Ya, ini kode mata kuliahnya MS Magister Ekonomi Syariah 823. Ini panggil saya, kemudian ini CPL-nya nggak saya sebutkan, nggak saya rasakan, nanti boleh dibaca sendiri. Ya, saya akan membelajar. Saya fokus di sini. Ya, ini namanya LPS. Jadi yang akan kita pelajari, insya Allah tidak jauh dari ini. Ya, tidak jauh, ataupun mestinya sama, gitu ya. Mestinya sama. Jadi karena tadi berbicara tentang penulisan ilmiah berbasis praktik lapangan ekonomi dan bisnis syariah, ya. Sehingga saya pikir nanti di diskusi pertama kita akan bicara tentang filsafat ilmu dalam Islam dari sisi epistemologi, ontologi dan aksiologi. Tapi sekaligus nanti ada pembagian tugasnya juga. Ya, ini sebenarnya masuk ke filsafat ekonomi syariah yang kemarin. Ini saya masukkan kenapa menurut saya penting juga sebelum nulis harus paham juga ini, gitu ya, harus paham terlebih dahulu. Ini di pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua terkait dengan metode ilmiah ekonomi syariah. Ya, jadi apakah ekonomi syariah itu dia masuk ke dalam metode ilmiah, gitu ya. Nah, ini kita akan belajar lanjutan dari positivisme, post-positivisme dan Islamic Sciences. Ya, ini agar nanti di level master harus lebih mendalam di sini. Nah, kemudian di pertemuan yang ketiga kita akan bahas tentang karya tulis ilmiah. Nah, ini nanti harus masing-masing harus belajar tentang textbook, ya, atau ya buku daras namanya. Kemudian juga ada book chapter, kemudian juga ada jurnal ilmiah yang standar, kemudian makalah. Ya, kemudian ada antologi juga. Antologi ini adalah kumpulan tulisan bersama. Ya, jadi nanti diharapkan kalau kita targetnya itu bisa dua, ya. Pertama adalah jurnal, kemudian yang kedua adalah antologi. I think better. Ya, oke, ini yang pertemuan yang ketiga. Ya, nah pertemuan yang keempat sampai seterusnya kita betul-betul teknis, ya, terkait dengan penulisan ilmiah berbasis praktik lapangan. Ya, mulai dari memilih topik, kemudian pengambilan data, kemudian seni penelitian lapangan. Ya, jadi ini nanti bisa digabungkan dengan mata kuliah yang lainnya untuk laporannya. Jadi di mata kuliah saya ini lebih kepada teknis, ya, teknis sampai kepada nanti nilai A itu adalah ketika sudah bisa submit, ya, submit. Jurnal ya sinta 6 ataupun tidak terakreditasi juga tidak apa-apa, ya. Ini pertemuan yang keempat, ya. Jadi penulisan ilmiah berbasis praktek lapangan, memilih topik, pengambilan data dan juga seni penelitian lapangan. Ini juga nanti apakah ini kayaknya paling banyak itu adalah deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif atau yang tadi statistik deskriptif. Ya, karena nanti kita akan cari di lapangannya. Ya, yang kelima adalah teknik penulisan ilmiah. Ini terkait dengan langsung kepada latar belakang. Jadi kita akan satu-satu, ya, cara membuat latar belakang, gitu ya. Jadi ketika itu nanti kita akan uruskan. Jadi modalnya adalah laptop. Kemudian yang kedua nanti kita akan buatkan akunnya untuk di WiFi kita. Alhamdulillah WiFi kita juga berjalan cukup baik, gitu ya. Sekarang ini alhamdulillah, dan masing-masing mahasiswa itu punya akunnya. Ya. Oke, jadi penulisan ilmiah yang di pertemuan kelima ini adalah pemilihan latar belakang masalah. Ya, latar belakang. Nanti ada identifikasi dengan batasan masalah juga ada di sini. Kemudian yang keenam, pertemuan keenam ini masih ke teknik penulisan, jadi kajian teori dan juga literatur review. Nah, jadi kajian teorinya itu seperti apa? Jadi ini kita berbasisnya adalah langsung teknis nulis, gitu ya. Jadi sudah nggak ada lagi mendengarkan, ya. Jadi wajib untuk bawa laptop semuanya ini, ya. Oke, yang ketujuh adalah teknik penulisan ilmiah kualitatif. Ya, yang ketujuh kualitatif, ini dari mulai kerangka pemikiran sampai metode penelitiannya kualitatif.
ya. Kemudian yang ke-8 atau pertemuan ke-8 setelah UTS itu adalah teknik penulisan ilmiah kuantitatif. Jadi minimal dua-duanya itu bisa, walaupun nanti akan memilih salah satu. Ya. Kemudian yang nomor 9 atau pertemuan yang ke-9 itu adalah teknik penulisan ilmiah dengan pemaparan data dan analisis. Jadi kalau misalnya mau ke kuantitatif, ya berarti ya sudah, berarti nanti di pertemuan yang ke-9 itu adalah menggunakan, mempraktekkan yang tugas juga untuk Pak Mitra, yaitu SPSS. Ya, dan di pertemuan yang ke-9. Kemudian pertemuan ke-10 ini penarikan kesimpulan daftar pustaka atau penampilan, ya. Ini pertemuan terakhir untuk sampai kepada penulisan ilmiah. Ya, sedangkan pertemuan yang ke-11 ya dan yang ke-12 itu adalah review dari karya tulis ilmiah. Dalam hal ini adalah jurnal. Jadi kita akan bagi dua. Jadi masing-masing nanti mahasiswa itu mencari satu jurnal, kemudian nanti akan dipaparkan kelebihan dan kekurangannya di review, gitu ya. Nah, biasanya kalau ini ya jurnal yang karena mau direview otomatis jurnal yang biasa, gitu ya. Jurnal yang biasa itu udah banyak banget, gitu ya. Mungkin kita mau cari yang tetangga-tetangga kita. Ada jurnalnya Yuki, ada jurnalnya Laroiba, ada jurnal juga Alidaya yang tinggal itu. Kemudian mungkin ada kamus yang lainnya. Jadi yang kecil-kecil saja, karena kan review juga ketahuan, gitu ya. Oke, jadi review karya tulis ilmiah ini ada dua. Yang pertama adalah dari mulai review bahasa sampai ke literatur review. Sedangkan pertemuan yang kedua adalah di riset metodologi dan juga funding datanya sampai ke analisis. Dan pertemuan yang ke-13 ini hanya submit jurnal ilmiah. Ya, plus puasnya itu adalah sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah lokal, nasional, kalau nasional berarti A+, ya, nasional saja, gitu ya. Jadi ini untuk pembelajaran di mata kuliah penulisan ilmiah berbasis praktik lapangan ekonomi dan bisnis syariah. Ya, jadi nanti masing-masing menyiapkan, dan ini nanti kita bisa juga merasakan misalnya akan selesai dengan tesisnya. Saya kan udah ujian proposal nih dengan tesisnya untuk mendukung. Jadi nanti tugas akhirnya itu ya bisa itu malah tuh bisa kalau udah publish udah cukup untuk syaratnya. Jadi kita bisa dua dayung penuh di satu dayung, ya, satu dayung dua pulau terpenuhi, ya, terlampaui, gitu ya. Nah ini sangat penting sekali. Nggak usah banyak ngomong sih, kayaknya gitu ya, nggak usah banyak ngomong. Jadi mulai pekan depan itu untuk istilahnya itu membawa laptop, ya, dengan nanti menulis satu-satu. Termasuk juga nanti setiap hari kita akan kasih challenge dan masing-masingnya, ya. Dan yang hadir tentu saja akan berbeda dengan yang tidak hadir, ya. Nah, hadir itu berarti harusnya yang 5 orang dia harusnya ya nilainya otomatis lah, gitu ya. Nanti kan tugas-tugasnya dan sebagainya. Kalau nilai saya rasa nggak terlalu bermasalah, ya. Oke, ya itu dari sisi pembelajarannya. Jadi materi ataupun mata kuliah kita ini ujungnya adalah di UAS-nya yaitu submit. Nah, submit ada alternatif banyak sekali, ya. Kita bisa submit yang bulan yang kemarin itu semester kemarin ada 3 juga dari saya atau 3 dari mahasiswa melalui saya ke UTI. Ya, kemudian di Laroiba juga ada, dan itu kan nggak bayar. Nah, nanti salah satu challenge tugas pertama kita itu adalah mengumpulkan masing-masing jurnal ekonomi dan bisnis syariah, tetapi nanti kemudian kita akan bagi 5 orang ini. Ya, misalnya Pak Lukman suruh mengumpulkan alamat jurnal dengan nama jurnalnya, pokoknya anatomi dari jurnal di UIN Sumatera, UIN yang ada di Pulau Sumatera, ya. Kang Haji UIN di di misalnya itu di Pulau Jawa, Kang Sasar yang di Pulau Kalimantan, ini di Pulau Sulawesi, ini berarti di bagian Indonesia Timur. Nah, cukup tuh. Jadi biar tahu ternyata jurnal itu begini, gitu kan ya. Nah, walaupun nanti yang paling gampang itu ya di morales.org,
ya moraret.kemenag.org. Nah itu semua jurnal itu ada sama. Termasuk juga nanti akan kita rasakan juga salah satu challenge-nya juga adalah melihat masing-masing dari gaya selingkuhnya. Kemarin yang saya bilang itu ya, gaya selingkuhnya gitu kan ya, gaya selingkuhnya itu biar tahu. Nah sebenarnya paling penting seperti itu. Jadi nanti bawa laptop atau sebenarnya pakai HP juga bisa juga. Tapi kalau untuk nulisnya harus pakai laptop. Jadi kalau lihat di sini kita lihat ini. Jadi pertemuan pertama hari ini nanti setelah ini saya ingin diskusi tentang filsafat ilmu, epistemologi, ontologi, psikologi. Nah, sifatnya juga bukan cuma pemaparan, tapi nanti saya akan banyak bertanya. Biasa akan banyak bertanya. Seperti kemarin kayak saya rasa ini kayaknya kan udah pernah nih filsafat ilmu, harusnya kan udah paham, atau filsafat ekonomi syariah, harusnya kan udah paham tuh epistemologi, ontologi dengan aksiologinya. Ya, kemudian metode ilmiah ekonomi syariah ini terkait dengan positivisme, post-positivisme dan Islamic science. Ya, ini juga kita akan diskusikan. Tapi di antara ini tetap saja ada beberapa challenge yang nanti kita akan berikan. Ya, jadi tinggal cari di internet aja gampang ya. Nah, mulai pertemuan yang keempat, ya, ini baru penulisan. Ya, ini pun nanti kita akan sesuaikan dengan keadaan, ya. Tadi dalam artian itu kita akan sangat fleksibel, terutama nanti mengikuti dari dosen mahasiswa, ya. Misalnya seperti sekarang mungkin Pak ini belum datang nih, ya, karena memang jadwalnya itu sore gitu kan. Tapi sebenarnya kalau datangnya sekarang, saya suruh bisa masuk gitu kan ya. Kalau nanti mamanya sampai kita istilahnya sampai jam 1, jam 2, setengah 3 enggak itu ya berarti kita selesaikan, kita pulang berarti. Ya, jadi sangat fleksibel, tidak paku dan sebagainya. Saya yakin semuanya sudah S2, sudah bisa belajar sendiri ya. Jadi jangan lagi menunggu seperti satu yang menunggu tugas, kemudian juga menunggu ini nunggu mungkin instruksi dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Ya, jadi saya yakin pernah belajar, tinggal kita diskusi dan mengikuti topiknya, nanti masing-masing membawa laptopnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini belum pertanyaan, silakan. Yang kemarin juga pedoman jurnal. Ya, betul. Nah, pedoman jurnal sebenarnya itu akan berbeda untuk